Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah di hari Minggu ini, 10 Mei 2020. Adalah kali ke-8 kita melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing akibat dampak penyebaran virus corona atau COVID-19. Ibadah kita hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Kelana STH, Ketua Majelis Jemaat GKI JAR, dan sebagai liturgus Bapak Diakon Hedi Gunawan SKep, serta dukungan seluruh jajaran Majelis Jemaat, singir, organis, operator, dan seluruh pekerja gereja Jemaat GKI JAR. Dan nas Alkitab kita hari ini yaitu dari sesuai nas GKE dari Mazmur 31 ayat 1 hingga ke-5 dan ayat ke-15 hingga ke-16. Kemudian Yohanes 14 ayat 1 hingga yang ke-4. Dan liturgi yang kita gunakan adalah liturgi khusus masa COVID-19. Untuk minggu yang akan datang di gereja Ephatha JAR ini akan dilaksanakan ibadah minggu menggunakan liturgi khusus bahasa Maanyan dengan pendeta pelayan Ibu Pendeta Widya Kelana STH, sebagai liturgus Ibu Penetua Dewi Mudiati. Kemudian untuk pembaca berita jemaat Bapak Penetua Amaludrik, dan sebagai penyerah dan sebagai penyerah Alkitab Bapak Penetua Ului Unru. Selanjutnya berita keuangan. Berita keuangan sudah dikirim di WA grup Jemaat GKI JAR dan juga ditempel di papan pengumuman depan gereja. Kemudian Bapak Ibu bila ada persembahan dari warga jemaat bisa diantar ke kotak persembahan yang ada di gereja, ke sekretariat Jemaat GKI JAR, ke majelis jemaat terdekat, langsung ke bendahara jemaat ataupun ke rekening Jemaat GKI JAR. Atas dukungan seluruh majelis jemaat, seluruh warga Jemaat GKI JAR, kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Selanjutnya, ibadah hari ini kami serahkan kepada petugas, pendeta pelayan dan majelis jemaat GKI JAR. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Sementara itu, majelis jemaat dan pendeta pelayan disilakan memasuki ruang ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warga jemaat, marilah kita lantunkan nyanyian pada Tuhan dari nyanyikan Kidung Baru nomor 5 dengan judul Seluruh Dunia Hai Nyanyilah. Setinggi langit
Marilah kita memasuki doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sidang jemaat, kembali kita memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyikan Kidung Baru nomor 17 dengan judul Agunglah Kasih Allah. Sidang jemaat, marilah kita berdoa untuk ucapan syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap hati kami naikkan ucapan syukur atas segala kasih, berkat, dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami hari tiap hari. Meskipun di tengah pandemi virus corona sekarang ini, Tuhan masih mampukan kami dengan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan, serta rupa-rupa berkat yang dapat kami nikmati hari lepas hari. Kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau selalu melindungi dan menyertai kami ya Bapa. Pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020, adalah kali ke-8 kami bersekutu memuliakan Engkau di dalam rumah kami masing-masing, terpisah dengan persekutuan jemaat karena bahaya COVID-19. Kami bersyukur sebab persekutuan-persekutuan kecil ini terus bertumbuh dan semakin mempererat hubungan keluarga kami. Kini tiba saatnya bagi kami akan membacakan dan mendengarkan akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan mampukan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 dengan judul perikop Aman dalam tangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pimpinan biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku.
sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sedang jemaat, marilah kita berdiri bersama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 dengan judul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Untuk renungan firman Tuhan dan doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Pendeta Widya Kalalana STH. Salam sidang jemaat saudara yang diberkati dalam nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita bersama sehati di dalam doa. Mari berdoa. Firman Tuhan akan diberitakan di tengah-tengah kami. Lawatlah kiranya kami melewati kuasa Roh Kudus. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, mendengar dan percaya. Diberkatilah kami sekalian yang memberitakan dan pun kami yang merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-14 dalam perikop rumah Bapa. Saya akan membacakannya ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, perenungan pada hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Apa tujuan utama kita mengikuti Kristus? Adakah satu suara kita menjawab bahwa tujuan iman kita mengikuti Kristus adalah untuk menerima anugerah hidup yang kekal di dalam Dia? Adakah daripada kita yang memiliki jawaban yang berbeda? Tentu ada. Namun saudara berhati-hatilah,
Sebab jawaban yang kita ucapkan akan menentukan pola pikir dan arah jalan yang kita ambil saat ini dan selanjutnya. Saudara, berhati-hatilah untuk memberikan jawab. Sebab ketika jawaban kita keliru, tentu ini sangat mempengaruhi dan juga sangat berakibat dalam kehidupan kita, yang terutama adalah merusak ketentraman hati, merusak damai sejahtera kita, sehingga hidup kita bisa saja dipenuhi oleh kegalauan dan juga kegelisahan. Inilah yang dialami oleh Thomas dan murid-murid yang lainnya. Pada saat itu, di dalam nas dikatakan Yesus membangun percakapan dengan Thomas dan murid-murid yang sedang ada dalam kegelisahan. Mengapa? Sebab Thomas dan murid-murid yang lainnya menaruh pengharapan yang sangat besar sekali ketika mereka mengikuti Yesus. Mereka mengimani Yesus adalah Mesias yang akan memberikan kemenangan bagi mereka di tanah Palestina yang saat itu sedang dijajah oleh pemerintah Roma. Yesus akan mengusir penjajah dari tanah dan negeri yang mereka cintai, akan menghalau semua tekanan-tekanan dan kesulitan, akan memulihkan martabat mereka menjadi mulia kembali, dari orang jajahan menjadi orang yang merdeka. Saudara, tentu bisa dipahami kegalauan dan kegelisahan hati Thomas dan kawan-kawan ketika beberapa kali Yesus berkata-kata memberitahukan tentang jalan penderitaannya. Ia menyatakan bahwa ia akan pergi, ia akan berpisah dan meninggalkan murid-murid yang ia kasihi. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, kegalauan dan kegelisahan Thomas dan kawan-kawan menjadi pula kegalauan dan kegelisahan hati kita di masa kini. Mengapa demikian? Sama seperti Thomas, murid-murid Yesus dan orang-orang Palestina pada saat itu, pada saat ini kita seperti juga orang yang terjajah. Bukan oleh karena bangsa lain, tetapi oleh wabah virus corona yang melanda di saat ini. Kebebasan kita dibatasi. Di dalam segala hal kita mengalami kesulitan dan tekanan di dalam hidup ini. Dan tentu tidak berlebihan, pada umumnya kita merasa kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, dan kegelisahan. Namun nas hari ini mengatakan kepada kita, di dalam ayat yang pertama Yesus berucap, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Saudara, baik penjajah Roma di zaman itu, bahkan virus corona yang menekan kita di zaman ini, yang pertama, sifatnya sama-sama tidak kekal dan abadi. Pada waktunya, semua kesulitan ini akan berlalu sesuai dengan waktu yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, baik pemerintah Roma saat itu dan virus corona di zaman ini, memang bisa membinasakan tubuh, namun sekali-kali tidak membinasakan jiwa kita. Tidak sekali-kali bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tidak akan menjadikan kita sia-sia meletakkan pengharapan kita kepada Dia dan mengikuti Ia dengan setia. Dan pada hari ini melalui nas firman Tuhan, Dia hendak meluruskan pemahaman kita tentang tujuan utama kita mengikuti Dia. Tidak sekedar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan yang sifatnya lahiriah dan sementara saja. Hari ini
jauh lebih utama dan yang terpenting, kita bersama-sama diingatkan bahwa Yesus hendak menetapkan arah langkah kita mengikuti Dia untuk satu tujuan iman yang pasti dalam kehidupan kita, yakni menerima hidup yang kekal, tinggal di rumah Bapa. Karena itulah Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan pada waktunya Ia kembali, dikatakan, untuk membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada hari ini, setidaknya ada 3 hal yang patut untuk bersama-sama kita renungkan. Yang pertama, jangan gelisah dan galau hati kita meski keadaan hidup tidak mudah di saat ini. Percayalah pada Allah, percayalah kepada Yesus. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita memang tidak selalu harus terselami oleh pikiran-pikiran kita yang terbatas ini. Tapi yakinlah bahwa hidup dan mati kita ada dalam jaminan Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah, tujuan utama iman kita mengikuti Yesus adalah untuk menerima hidup yang kekal dalam rumah Bapa. Sebab itu, ikutlah Dia terus, ikutlah Yesus dengan setia dalam kehidupan kita. Sebab Ia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang akan menghantarkan setiap orang yang percaya kepadanya sampai pada tujuan iman yang pasti, hidup kekal di rumah Bapa. Dan yang ketiga, persoalan-persoalan lahiriah memang penting diatasi dalam kehidupan kita. Sebab itu, mintalah di dalam nama Yesus kuasa untuk sanggup bertahan, mengatasi segala sesuatunya, dan mampu menyelesaikan melewati segala sesuatunya dengan hikmat yang daripada Allah. Itu ditulis dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari di tengah-tengah wabah pada saat ini, jangan keraskan hati kita, tetap ikuti segala macam anjuran yang tentunya baik untuk kehidupan kita masing-masing. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, selamat bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat saudara seiman, mari kita bersama berdoa. Syukur kami naikkan kepada Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah kami hidup di dalam kebenarannya. Kami mohon pengasihan Tuhan atas dunia ini, atas negeri ini, bahkan tempat di mana kami ada. Di tengah-tengah persoalan pergumulan wabah virus corona yang mendukakan hati kami mohon perlindungan dan pengasihan daripada Tuhan untuk senantiasa memberikan kami sehat dan selamat. Diberkatilah para medis yang terus bekerja dan melayani. Lindungilah mereka dengan semangat keselamatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya halallah ya Tuhan segala kegelisahan di dalam hati kami. Teruslah kami menaruh percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami yakini selalu merancangkan jalan hidup yang terbaik dan penuh damai sejahtera dalam kehidupan kami yang percaya. Berkatilah tiap pribadi dan keluarga kami, kesehatan, keselamatan, dan segala berkat kiranya Tuhan masih tetapkan dalam kehidupan kami hari tiap hari. Topang dan gembalakanlah pada saat ini gereja, para pekerja pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, untuk tetap sehati sepikir, satu tujuan untuk terus memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya Allah kami yang di dalam Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, yang senantiasa kami yakini menyertai kami sekalian
gereja dan jemaat Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap yang sakit, khususnya Ananda Pupe yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, yang harus mengikuti cuci darah terjadwal 2 kali dalam 1 minggu. Kami mohon berikan dia semangat, bahkan kesembuhan daripada Tuhan. Demikian juga para penderita positif virus corona, Tuhan juga senantiasa memberikan kepulihan di dalam nama Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang menghadapi persoalan pergumulan kiranya Tuhan buka jalan keluar. Orang tua kami yang ada dalam masa usia indah, tetap Tuhan sehat segarkan di dalam nama Yesus. Janda duda anak yatim piatu ada dalam rangkulan dan berkat daripada Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan yang senantiasa sediakan berkat demi berkat dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa dimampukan bersukacita dalam setiap perkara hidup ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi setiap anggota jemaat yang bertambah usia, dan selamat berbahagia bagi pasangan rumah tangga yang boleh menikmati pertambahan usia pernikahan. Tetap sehat, selamat di dalam nama Tuhan, berbahagia dan menikmati karunia tambah karunia yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Selanjutnya kehidupan kami letakkan dalam tangan Tuhan. Tak tahu pasti kami apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami imani, bahwa Tuhan Allah adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami dengan setia. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan doa dan permohonan kami dalam satu nama berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nas perkantar persembahan syukur kita diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Berkat-Mu ya Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami bagai sungai yang tidak pernah kering, melewati pekerjaan yang kami tekuni, melewati sawah, ladang, kebun dan ternak. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini sebagai salah satu ungkapan syukur kami berikan persembahan. Berkatilah persembahan kami sehingga dapat kami pergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan bersama persembahan ini, kami juga persembahkan seluruh keberadaan hidup kami dengan tulus dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengumpulkan persembahan syukur jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Seindah siang disinari terang. Tiada
Di penghujung ibadah kita, kami mengundang kita semua berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami dari Majelis Jemaat GKI Jaar mengucapkan selamat hari Minggu. Tetaplah berdoa, berpengharapan dan percaya bahwa wabah corona akan segera berlalu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.